Halo netizen, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Kalau ada yang kurang sehat, Mimin doakan semoga cepat sembuh ya. Film yang akan Mimin bahas kali ini adalah kisah 4 orang yang tak sengaja mendapatkan kekuatan super. Mungkin dari thumbnail kalian sudah tahu judul filmnya apa. Oke deh kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan sebuah patung setinggi 30 kaki yang bernama Dr. Victor Von Doom yang sementara diperhatikan oleh 2 orang yang bernama Dr. Reed Richards, seorang fisikawan yang jenius, dan juga Ben Grimm, seorang astronot. Saat ini mereka akan bertemu dengan Victor di kantornya yang mewah. Reed mulai mempresentasikan tentang penelitiannya di mana evolusi yang terjadi di bumi jutaan tahun yang lalu dipengaruhi oleh badai awan kosmik. Elemental profile will pass Earth's orbit. Berdasarkan perhitungannya, kalau badai awan kosmik ini akan melewati orbit bumi. Bersama dengan Ben, Reed mencoba meyakinkan Victor untuk mengakses stasiun ruang angkasa miliknya dan kemudian menguji efek paparan awan kosmik pada sampel biologis. Karena dengan penelitian ini, mereka bisa menyembuhkan banyak penyakit, memperpanjang hidup manusia, bahkan anak-anak bisa hidup lebih kuat dan sehat. Victor merupakan teman Reed saat berkuliah dulu di MIT. Victor adalah orang yang sama cerdas dengan Reed. Dan tak hanya itu, Victor juga merupakan CEO dari Von Doom Industries. Tanpa basa-basi lagi, Victor langsung menyetujui dengan syarat kontrol atas eksperimen dan sebagian besar keuntungan dari manfaat apapun yang didapatkan akan menjadi miliknya. Di situ mereka juga bertemu dengan Direktur Riset Genetik perusahaan Victor yang bernama Susan Storm atau biasa dipanggil Sue. Ternyata mereka sudah saling kenal sebelumnya. Terlebih lagi, Reed merupakan mantan pacar Sue. Tapi sayangnya, saat ini Sue sudah berpacaran dengan Victor. Berpindah saat Sue, Reed, dan Ben di dalam lift, Sue mengatakan kalau badai kosmik itu akan terus bertambah cepat. Tapi Reed menjawab kalau dia sudah memperhitungkan itu, bahkan dia akan pastikan kalau perhitungannya akan benar. Sebelum berpisah, Reed mengatakan ke Sue kalau Ben yang akan menjadi pilot misi kali ini. Ternyata Sue telah memilih orang lain. Tapi Ben tetap akan menjadi pilot cadangan juga. Orang yang Sue pilih adalah adiknya yang bernama Johnny Storm. Johnny memang adalah orang yang ahli dalam penerbangan keluar angkasa, tapi dia juga adalah orang yang ceroboh, suka pamer, dan suka main cewek. Berhubung ketampanannya di atas rata-rata ya. Mereka pun mulai bersiap-siap. Terlihat Ben yang sementara melihat foto calon istrinya. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Johnny. Ben dan Johnny dulunya adalah rekan kerja di NASA, tapi sekarang mereka sudah tidak akur lagi. Sue telah menyiapkan baju yang akan mereka pakai, sebuah baju yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan pemakainya. Singkat cerita, tibalah mereka di stasiun ruang angkasa milik Victor. Tak lupa juga Victor ikut ke situ. Berdasarkan perkiraan Reed, badai kosmik akan terjadi 9 jam lagi. Ben mulai bersiap-siap untuk keluar dengan membawa beberapa sampel tumbuhan yang akan mereka uji coba. Saat Reed berada di ruang kontrol, tiba-tiba alarm berbunyi dan menunjukkan kalau badai kosmik akan terjadi dalam 9 menit lagi. Reed menjadi bingung karena harusnya akan terjadi 9 jam lagi. Melihat hal itu, Reed dengan cepat meminta Ben untuk kembali. Badai kosmik sudah sangat dekat dengan Ben. Ben pun melompat agar bisa masuk. Dari dalam, Victor kemudian mulai menutup shield yang akan melindungi mereka. Berpindah ke Ben, sesaat setelah Ben masuk, ternyata badai itu telah mengenai Ben. Badai kosmik itu juga berhasil membuat pintu meleleh dan mengenai Reed, Johnny, dan Sue juga. Entah bagaimana caranya, akhirnya mereka masih berhasil selamat. Dan kini mereka sudah berada di bumi dan sedang dikarantina di fasilitas kesehatan milik Victor. Scene berpindah ke Victor yang saat ini sedang rapat dengan para investor dan pemegang saham di perusahaannya. Setelah kejadian badai kosmik yang dialami oleh Victor dan yang lainnya, membuat penjualan saham perusahaannya menjadi anjlok. Victor diberikan waktu 1 minggu untuk mengembalikan nilai penjualan saham perusahaannya. Karena itu membuat para investor dan pemegang saham menjadi rugi tentunya. Kita berpindah ke Johnny yang sementara bersiap dan akan pergi bermain ski di pegunungan Alpen. Perawat di situ sempat melarang Johnny karena hasil tes lab mereka belum selesai. Saat sang perawat memasangkan pengukur suhu ke Johnny, tiba-tiba keanehan mulai terjadi. Di mana pengukuran suhu Johnny sangat tinggi sekali. Tapi tetap saja Johnny berhasil merayu perawat itu sehingga dia bisa pergi bermain ski. Dan tak hanya itu, Johnny juga berhasil merayu sang perawat untuk ikut bermain ski bersamanya. Bukan bermain ski biasa, tapi bermain ski ekstrim. Mereka meloncat dari atas helikopter dan mulai meluncur.
Saat bermain ski, tubuh Johnny tiba-tiba mulai terbakar. Johnny menjadi panik dan tak bisa mengontrol dirinya sehingga dia pun terjatuh dari atas tebing es. Tapi tiba-tiba Johnny bisa terbang walaupun hanya sesaat dan kemudian terjatuh. Kini semua pakaian di tubuh Johnny telah terbakar, bahkan tempat di mana Johnny terjatuh menjadi mendidih. Scene berpindah ke Victor, di mana keanehan pun mulai terjadi dengan Victor juga. Saat dia akan mengambil sendok, tiba-tiba sendok dan pisau di situ bergerak. Melihat Victor yang sedikit aneh, asistennya meminta Victor untuk istirahat saja dulu. Di sisi lain, saat Reed, Ben, dan Sue sedang bersama, tiba-tiba Ben merasa tidak enak badan dan izin pulang duluan. Kini hanya ada Sue dan Reed saja. Karena mereka dulu pernah pacaran, tampaknya rasa yang dulu pernah ada tiba-tiba muncul kembali. Keduanya saling tersipu malu. Tiba-tiba Reed mengatakan kalau dia ikut senang Sue telah menemukan pria yang lebih baik daripadanya, yaitu Victor. Tapi Sue menjawab kalau Reed benar-benar bodoh karena dia tidak pernah mengerti dan tahu isi hati Sue yang sebenarnya. Sue kemudian menjadi marah karena setelah 2 tahun berlalu dan di pikiran Reed hanya kata senang dengan hubungannya dan Victor. Tapi tiba-tiba tubuh Sue mulai terlihat transparan. Tentu saja hal itu membuat Reed menjadi kaget. Sue bahkan kaget melihat tubuhnya yang transparan juga. Sehingga tak sengaja tangannya menyenggol botol minuman. Tapi dengan refleks yang cepat, Reed langsung mengambil botol itu sebelum terjatuh dan Reed menjadi kaget juga karena tangannya bisa melar dan menjadi panjang. Tiba-tiba Johnny datang ke situ dan mengatakan kalau ada sesuatu hal aneh yang terjadi pada tubuhnya. Di sisi lain, Victor juga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi padanya, di mana tiba-tiba rambutnya mulai rontok dan saat dia memegang sebuah cermin, tiba-tiba listrik di situ menjadi tidak stabil. Sue, Reed, dan Johnny pun akan pergi ke Ben. Sue berasumsi kalau badai kosmik lah yang merubah DNA mereka sehingga mereka menjadi seperti itu. Johnny kemudian menunjukkan kalau dia bisa mengeluarkan api, tak hanya di tangannya saja, tapi di seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Ben mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Saat Reed, Sue, dan Johnny sudah berada di depan kamar Ben, tiba-tiba Reed melihat ada sesuatu yang terjadi dengan Ben. Bahkan tempat tidur Ben tiba-tiba harus patah. Dengan kemampuan Reed yang bisa melar, Reed akhirnya berhasil memasukkan tangannya di sela-sela pintu dan berhasil membuka pintu itu. Tapi saat mereka masuk, tembok di situ sudah hancur dan yang menghancurkan itu adalah Ben. Tiba-tiba Victor datang ke situ dan mereka mengatakan kalau mereka semua mengalami gejala yang berbeda-beda akibat badai kosmik sebelumnya. Tapi Victor menyuruh mereka untuk mencari kemana Ben pergi. Reed tak sengaja melihat foto Ben dan calon istri Ben dan sepertinya Ben menuju ke situ. Scene berpindah ke Ben yang terlihat berbeda. Ben kini menuju sebuah toko baju, kemudian dia mencoba menelpon pacarnya yang bernama Debs. Tapi terlihat jari-jari Ben yang sangat besar sehingga dia sangat sulit menekan nomornya. Ternyata Ben menelpon Debs tepat berada di depan rumah Debs. Ben meminta Debs untuk keluar rumah dan bertemu dengannya. Saat Debs ke situ, justru Ben hanya bersembunyi di balik tanaman dan tidak ingin menunjukkan dirinya ke Debs karena dia tahu pasti Debs akan menjadi kaget dengan keadaannya yang sekarang. Ben mengatakan ke Debs tentang kata-kata yang sering mereka katakan, yaitu akan bersama selamanya apapun yang terjadi. Dan Debs menjawab iya. Tapi saat Ben menunjukkan dirinya ke Debs, justru Debs menjadi takut dan berlari ketakutan. Keesokan harinya, Reed, Sue, dan Johnny sedang mencari di mana Ben berada. Di sisi lain, Ben sedang berada di sebuah jembatan dan sedang meratapi tubuhnya yang saat ini seperti batu. Tiba-tiba ada seorang pria yang ke situ dan akan bunuh diri. Tapi saat pria itu melihat Ben, dia tidak jadi bunuh diri dan justru pria itu menjadi takut. Pria itu mencoba menghindar dari Ben, tapi dia harus terjatuh di jalan dan ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi yang akan menabraknya. Tapi Ben dengan tak sengaja berhasil menghentikan mobil itu dan terjadilah kekacauan di jembatan itu. Semua orang yang berada di situ pun melihat apa yang dilakukan oleh Ben. Reed dan yang lainnya kebetulan lewat situ juga. Karena sudah banyak orang yang berkerumun dan polisi, jadi sangat sulit bagi mereka. Reed meminta Sue untuk menggunakan kekuatannya agar dia bisa menerobos dan melihat apa yang terjadi. Tapi justru Sue menjadi pusat perhatian orang-orang di situ juga.
Ben berhasil menyelamatkan supir truk yang terjebak, tapi polisi yang datang ke situ mengira kalau Ben akan melukai sang supir. Sue dan lainnya berhasil melihat Ben, tapi ada sebuah tabung gas yang tiba-tiba meledak dan akan mengenai seorang anak kecil yang terjebak di situ. Dengan cepat, Johnny langsung melindungi anak itu. Beberapa mobil pun terlempar sehingga membuat mobil pemadam kebakaran yang mendekat menjadi hilang kendali dan akhirnya menabrak tiang jembatan. Tiba-tiba api mulai membesar dan akan terjadi ledakan. Tapi tak sengaja, Sue bisa mengeluarkan kekuatannya yang lain, yaitu sebuah medan kekuatan yang membuat api di situ menjadi tidak meledak. Mobil kebakaran pun sebentar lagi akan terjatuh. Terlihat ada beberapa orang pemadam yang akan terjatuh. Tapi Ben berhasil memegang mobil itu dan mencoba menarik agar mobil itu tidak terjatuh. Seorang pemadam pun terjatuh, tapi Reed berhasil menggapai pemadam itu dan menariknya kembali ke atas. Ben juga berhasil menarik kembali mobil pemadam kebakaran itu, dan orang-orang di mobil itu pun berhasil selamat. Para polisi menodongkan pistol ke mereka, tapi justru orang-orang yang melihat di situ bertepuk tangan dan memberikan apresiasi kepada mereka. Ternyata ada Debs juga yang melihat aksi Ben di situ. Tapi saat Ben mencoba mendekati Debs justru melepaskan cincin pertunangannya dengan Ben dan kemudian pergi dari situ. Reed kemudian menghampiri Ben dan berjanji dia akan berusaha dengan segenap kemampuannya, bahkan sampai nafas terakhir untuk bisa mengembalikan keadaan Ben menjadi normal kembali. Tiba-tiba ada seorang petugas polisi yang menghampiri mereka dan mengatakan para wartawan telah menunggu mereka. Ternyata aksi mereka sudah disiarkan di TV. Bahkan orang-orang menyebut mereka dengan sebutan The Fantastic Four. Johnny pun tanpa pikir panjang langsung pergi menemui para wartawan, tapi Reed, Sue, dan Ben langsung menyusul Johnny. Reed kemudian mengatakan ke para wartawan kalau misi terakhir mereka dengan perusahaan Doom mengalami kecelakaan. Mereka terkena badai kosmik yang bisa dibilang energi radioaktif yang belum diketahui. Jadi mereka masih mempelajari apa yang terjadi dengan tubuh mereka saat ini. Scene kemudian berpindah saat Victor bersama para investor dan pemegang saham. Mereka mengatakan kalau mereka dan bank sudah menutup aliran dana bagi perusahaan Victor. Dan tentu saja hal itu membuat Victor menjadi frustasi. Kini Reed dan yang lainnya telah menjadi idola baru bagi warga New York, tak terkecuali juga bagi anak-anak. Saat berada di tempat Reed, Sue tak sengaja melihat foto-fotonya bersama Reed dulu yang masih disimpan oleh Reed. Tiba-tiba Victor datang ke situ dan meminta agar Sue ke tempatnya saja karena ada dokter dan para ilmuwannya yang akan membantu mereka. Tapi tiba-tiba Reed juga datang dan mengatakan kalau mereka akan melakukan tes dengan apa yang terjadi pada mereka saat ini. Victor mengatakan kalau mereka butuh bantuan, maka dia akan membantu. Dan Victor pergi dari situ. Saat Victor akan pergi, Reed menghampiri Victor dan meminta maaf dengan apa yang terjadi. Tapi justru Victor menjadi sangat marah karena dia kehilangan miliaran dolar. Dan Victor meminta agar Reed dan yang lainnya bisa memperbaiki keadaan perusahaannya saat ini. Di saat Victor yang marah, tiba-tiba listrik di situ menjadi tidak stabil. I don't want to understand it. Kini mereka mulai melakukan percobaan dan mengidentifikasi dengan apa yang terjadi pada tubuh mereka. Di saat mereka mengeluarkan kekuatannya, terlihat semua organ normal-normal saja, bahkan bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi kini mereka mempunyai satu masalah, yaitu mereka butuh baju yang cocok dengan kemampuan mereka masing-masing. Di sisi lain, Victor juga sedang diperiksa oleh dokter pribadinya, dan ternyata Victor memiliki kemampuan sama seperti Reed dan yang lainnya. Tubuh Victor mengandung logam organik yang lebih kuat dari titanium atau besi karbon, bahkan lebih keras dari berlian. Dan dalam waktu 2 minggu lagi, tubuh Victor akan dilapisi oleh kemampuannya itu. Sang dokter mengatakan kalau dia akan melaporkan ini ke CDC, yaitu organisasi yang bertugas dalam pengendalian infeksi. Sang dokter berpikir kalau Victor sedang terinfeksi dan takutnya akan menginfeksi orang lain juga. Tapi justru Reed berhasil menemukan kalau baju yang mereka pakai sebelumnya ikut terpapar badai kosmik dan kini baju-baju itu telah beradaptasi dengan kemampuan mereka masing-masing. Bisa menjadi tembus pandang, berubah ukuran, bahkan kebal api. Kini mereka berempat hanya tinggal di tempat Reed dan tak bisa kemana-mana karena akan menarik perhatian warga. Jadi sebelum Reed berhasil mencari cara mengembalikan mereka menjadi normal, maka mereka harus tetap tinggal di situ. Reed menjelaskan kalau dia sementara membuat sebuah mesin yang bisa membuat mereka normal kembali dan masih dalam pengujiannya. Ben bertanya berapa lama alat itu akan selesai, tapi Reed tidak bisa memastikan kapan selesainya. Ben pun menjadi marah, tapi beruntungnya ada Sue yang berhasil membuat Ben menjadi tenang. Kehidupan bersama mereka pun terlihat sedikit tak menyenangkan, di mana Johnny yang selalu menjahili Ben dan juga Reed yang tak sengaja masuk toilet di mana ada Sue. Di sisi lain, Victor tak sengaja menemukan kekuatannya saat menyerap listrik.
Dia bahkan membunuh salah satu pemegang saham di perusahaannya sebelumnya. Johnny kini tak tahan lagi untuk tak keluar rumah. Johnny pun memutuskan untuk mengikuti acara X Games yang dia tonton di TV. Singkat cerita, Johnny pun sudah berada di arena dan mulai beraksi. Para penonton bersorak untuk Johnny, tapi sang MC mengatakan kalau para penonton menginginkan aksi yang lebih menantang lagi dari Johnny. Dan tentu saja Johnny menjadi tertantang untuk itu. Johnny kembali beraksi, tapi tak sengaja dia hilang kendali dan terlepas dari motornya. Tiba-tiba Johnny bisa terbang walaupun hanya sesaat juga. Baju Johnny tentu saja terbakar, tapi beruntungnya dia masih memakai baju super mereka. Reed dan yang lainnya tak sengaja melihat aksi Johnny dari TV. Bahkan saat diwawancara, Johnny memperkenalkan dirinya adalah The Torch. Kemudian dia memperkenalkan yang lainnya seperti Sue dengan nama Invisible Woman, Reed dengan nama Mr. Fantastis, dan Ben dengan nama The Thing, atau bahasa Indonesianya si benda. Tentu saja Ben menjadi marah. Mereka kemudian pergi ke situ. Di saat Johnny mencari mobilnya, tiba-tiba Ben melemparkan mobil Johnny yang telah dia remukan. Dan mulai terjadi perdebatan di antara mereka. Ben sangat menginginkan tubuhnya menjadi normal kembali, tapi justru Johnny tidak ingin karena dia sudah merasa nyaman dengan kemampuannya yang sekarang ini. Di saat Ben dan Johnny akan berkelahi, beruntungnya kembali ada Sue yang menghentikan mereka. Malam pun tiba, Ben kemudian mendatangi sebuah bar untuk melepaskan kegelisahannya. Tapi saat Ben akan duduk, justru kursinya menjadi patah dan dia ditertawakan semua orang di situ. Kecuali ada satu perempuan yang tidak menertawakan Ben. Bahkan sang wanita itu mentraktir Ben minum. Ternyata wanita itu adalah seorang tunanetra dan wanita itu bernama Alicia. Alicia kemudian mendatangi Ben dan mulai memegang wajah Ben. Walaupun tak bisa melihat, tapi dia bisa tahu apa yang terjadi dengan Ben. Alicia menasihati Ben kalau menjadi berbeda tidaklah selalu buruk. Dan Alicia pun pergi dari situ. Scene berpindah di mana Victor ternyata selalu mengawasi apa yang dikerjakan oleh Reed. Victor kemudian mendatangi Ben yang sedang sendirian. Victor mulai mempengaruhi Ben dengan mengatakan kalau Reed sebenarnya tidak bisa membuat Ben menjadi normal kembali. Reed hanya mengulur waktu lebih lama agar dia bisa bersama-sama dengan Sue. Awalnya Ben tak percaya, tapi saat Ben yang sudah berada di labnya Reed, benar saja ada Reed dan Sue yang baru datang ke situ dan dengan keadaan yang senang. Ben akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Victor kepadanya. Di sini Ben menjadi sangat marah dan bahkan sempat terjadi perkelahian di antara Ben dan Reed. Beruntungnya Reed berhasil menghentikan Ben, bukan Reed sebenarnya sih, tapi Sue kembali berhasil membuat Ben berhenti mengamuk. Di sini mereka mulai terpecah belah. Selain Ben, Johnny juga sudah tak ingin dikekang lagi. Jadi dia mau bebas. Terlebih lagi dia tidak mau kembali menjadi normal karena semua orang sudah menyukainya. Scene kembali berpindah di mana Reed akan mencoba alat yang dia buat. Walaupun belum sempurna, tapi dia tetap akan mencoba untuk dirinya sendiri. Sue yang tiba-tiba datang ke situ kemudian melihat Reed yang baru keluar dari alatnya. Awalnya terlihat berhasil, tapi tiba-tiba tubuh Reed menjadi semakin lentur, bahkan sangat lentur dan terlihat meleleh. Ternyata Reed masih harus membutuhkan daya lebih lagi agar dia bisa berhasil kembali normal. Di sisi lain, Victor mendengarkan apa yang dikatakan Reed, yaitu butuh lebih banyak daya lagi. Victor ternyata memiliki rencana jahat dengan alat buatan Reed. Singkat cerita, di saat Reed tidak berada di labnya, Victor dan asistennya berhasil membawa Ben masuk ke situ untuk dilakukan uji coba. Victor berhasil meyakinkan Ben juga kalau dia akan berhasil membuat Ben menjadi normal kembali. Karena Ben yang sangat ingin menjadi normal kembali, akhirnya tanpa pikir panjang Ben pun langsung masuk ke dalam alat. Victor mulai mengaktifkan alatnya, tapi terlihat power levelnya yang langsung turun tiba-tiba. Victor membuka salah satu alat di situ, kemudian memasukkan tangannya. Benar saja, power levelnya kembali naik. Melihat ada sesuatu yang aneh terjadi di lab Reed, Johnny pun bergegas ke situ. Ben ternyata berhasil kembali menjadi normal. Ben pun keluar dan memanggil Victor, tapi terlihat tubuh Victor yang mulai berubah. Dan Ben akhirnya tahu kalau semua ini sudah direncanakan Victor. Victor berusaha mendapatkan kekuatan lebih dari alat itu. Ditambah lagi karena Ben sudah menjadi manusia biasa, jadi hanya tersisa 3 orang lagi yang harus dia singkirkan. Selain ingin bertambah kuat, tapi Victor juga menginginkan hanya dia saja di dunia itu yang memiliki kekuatan super. Reed tiba-tiba muncul dan tanpa basa-basi lagi, Victor langsung menyerang Reed. Hingga Reed pun harus terlempar keluar gedung. Reed yang tak sadarkan diri kemudian dibawa oleh Victor. Sue dan Johnny juga datang ke situ dan melihat Ben yang telah kembali normal. Dan Ben menceritakan tentang Victor kepada Sue dan Johnny.
Scene berpindah di mana memperlihatkan Reed yang sedang disuntikan cairan pembeku, sehingga membuat tubuh Reed yang melar menjadi kaku. Victor kemudian mengambil sebuah senjata rudal mendeteksi panas dan menembakkan ke arah Johnny. Family. Shall we? Johnny pun melompat dari atas gedung dan akhirnya Johnny bisa terbang. Rudal itu terus mengikuti Johnny. Sedangkan Sue akan pergi menolong Reed, sedangkan Ben dilarang Sue karena akan berbahaya bagi Ben dengan keadaannya yang sekarang. Ben sebenarnya sangat senang karena bisa kembali normal, tapi dia akhirnya memutuskan menjadi Mr. Ting kembali untuk membantu temannya. Di sisi lain, Johnny masih terus dikejar oleh rudal, hingga akhirnya dia memiliki ide dengan membakar sebuah kapal sehingga rudal itu justru menghancurkan kapal itu dan bukan Johnny. Sue kini berhasil masuk ke ruangan Victor dan mulai mencoba melepaskan Reed, tapi Victor berhasil mengetahuinya dan dari sini Victor menamakan dirinya adalah Doom. Sue mencoba menggunakan kekuatannya tapi tidak mempan terhadap Doom. Justru Sue mendapatkan serangan dari Doom. Sue yang mencoba menghilang dan menyerang Doom, tapi dia berhasil ditangkap oleh Doom kembali. Tiba-tiba Ben pun berhasil sampai ke situ dan dengan sekali pukul membuat Doom terlempar. Mereka berhasil melepaskan Reed, tapi tiba-tiba Doom muncul dan menabrak Ben sehingga mereka berdua harus terjatuh dari atas gedung itu. Tentu saja, jatuh dari atas gedung tidak membuat mereka kenapa-kenapa, tapi justru mereka pun mulai bertarung. Polisi yang datang ke situ pun dibuat tak berdaya oleh Doom. Doom berhasil membuat Ben terpojok dan akan menusuk Ben dengan besi. Tapi tiba-tiba Reed kembali muncul dan juga Sue. Tak hanya itu, Johnny kembali muncul. Akhirnya, Fantastic Four pun kembali dengan formasi lengkap mereka. Dengan kekuatannya, Doom menyerap semua listrik yang ada di situ dan mulai menyerang Ben dan Johnny. Reed berhasil melilit Doom, kemudian meminta Johnny untuk melakukan supernova. Johnny, supernova! Dengan cepat, Johnny mulai mengitari Doom dengan apinya. Agar api Johnny tidak menjadi besar, Sue pun mulai membuat pelindung di sekitar api itu. Dari putaran api yang dibuat oleh Johnny membuat Doom mulai meleleh. Di saat Doom yang masih sangat panas, Ben dan Reed kemudian menyemprotkan air ke Doom sehingga membuat tubuh Doom menjadi mengeras seperti patung. Dan kembali lagi, semua orang yang melihat mereka menjadi sangat kagum dengan Fantastic Four. Scene kemudian berpindah di sebuah perayaan untuk keberhasilan Fantastic Four. Seperti biasa, Johnny selalu dikelilingi dengan para wanita cantik. Kini, Ben telah memiliki baju bahkan sepatu khusus yang dibuat oleh perusahaan sepatu untuk ukuran tubuh Ben. Reed kemudian mengatakan ke Ben kalau dia sudah berhasil menyempurnakan alat buatannya dan akan berhasil mengembalikan Ben menjadi normal. Tapi justru Ben tidak mau karena dia sudah nyaman dengan keadaan yang sekarang, ditambah lagi ada Alicia yang mau menerima keadaan Ben. Begitu juga sebaliknya dengan Ben. Mereka menjadi pasangan yang serasi pokoknya. Di sini juga akhirnya Reed menembak Sue kembali. Tapi tak hanya itu, Reed melamar Sue juga. So sweet. Will you marry me? Di akhir film menunjukkan Doom yang dimasukkan ke dalam sebuah kargo. Di situ juga ada asisten Doom. Sepertinya ada yang sementara mereka rencanakan. Tiba-tiba alat milik seorang pekerja di situ menjadi error. Entah Doom mau dibawa kemana, tapi Mimin juga belum tahu. Dan film Fantastic Four pun selesai. Ending yang membuat kalian bertanya-tanya pastinya, Doom kok bisa bersama dengan asistennya? Dan sepertinya Doom akan kembali hadir di kelanjutan Fantastic Four selanjutnya. Jadi nantikan aja kelanjutannya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan berempat lebih baik daripada sendirian. Dadah!